why don't we berdoa dan kita mulai pelajaran ini, oke? Karena banyak yang perlu dibagikan, ya. Let's pray, oke? Bapa kami di surga, kehadiran-Mu begitu indah pagi hari ini. Saat aku duduk di kaki-Mu, karena aku minta Kau bikin aku jiwanya tenang, berdiam, dengan pikiran selalu teguh padamu, sehingga damai sejahtera-Mu sempurna dalam jiwaku. Aku berdoa Kau juga lakukan pada semua teman-teman mitra Bible Study kami ini, dan juga tim kami sendiri. Dan kami percaya, You keep us in perfect peace, whose mind stayed on you. So hari ini, biar kami dengar firman-Mu, dan kita ngalami pengalaman pribadi, hari ke hari, jam ke jam, moment by moment, hidup dengan the resurrection power of Jesus, dengan kuasa kebangkitan Yesus. Karena dia punya kematian real, dia punya kebangkitan super real. Bless us, Holy Spirit. In your name, Jesus, we pray. Amen. Oke. Hari ini saya belajar dari Zondervan Bible Study. Dan ada judul yang betul-betul menyentuh hati saya, dan so saya pakai hari ini untuk mengajar kita semua. Dan apa yang saya terima, saya mau Anda terima. Because pengalaman saya ketemu Tuhan pagi tadi, itu lebih dari emas dan perak. You know, being with Him. Okay? Dan kita kalau ketemu Tuhan nggak bisa, nggak ngomong, thank you. You know, we just say thank you. Okay? Bukti bahwa Anda itu betul-betul ketemu Tuhan, you cannot stop saying thank you. Anda nggak bisa cukup mengucap syukur pada Tuhan, because He is real. Nah, 2000 tahun yang lalu, di kayu salib, badan tubuh manusia, anak Allah, anak manusia, dia sebut aku anak manusia. Yesus tergantung, dipaku di kedua tangannya, dan kakinya ditumpuk jadi satu, ditembus sama paku besi yang panjang. Dia menyampaikan 7 pembicaraan terakhir Yesus di kayu salib. 7 last word of Jesus on the cross. Saya nggak tahu mengenai Anda, but terjadinya 7 pembicaraan terakhir ini terjadi di hari Jumat. On the Good Friday. Makanya kenapa kok Jumat itu disebut 2000 tahun yang lalu sebagai Good Friday. Because 7 pernyataan ini is so good. So good. Kalau bicara mengenai God is love, 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. Allah adalah kasih. My God, Yesus itu hidup akurat, presisi apa yang dia katakan, apa yang diajarkan ke 12 muridnya. Close up ya, personal and up close dengan muridnya, exactly dia hidupin. So Yesus bukan hanya ngomong saja, tapi no action. Apa yang dia katakan sampai napas terakhir dia genapi. Look at this. So kita akan mendengarkan kata-kata yang terakhir Yesus katakan dalam kesakitan, excruciating pain, secara fisik, mental, rohani yang dia katakan di kayu salib. Itu lagi sakitnya luar biasa. Kan mukanya dia udah gak kayak orang, gak ada orang yang bisa kenal. Ibunya aja ngeliatnya dari jauh, right? So kita perhatikan di sini, karena last word itu, kata-kata terakhir ya, pembicaraan terakhir si almarhum, itu penting. Ya, kalau dan saya mengajarkan mengenai I want to finish well. Dan sepanjang saya ngajar mengenai kitab Ayub, the suffering of Job, penderitaan Ayub, I learn bahwa Ayub itu orang yang tiap hari dalam 35 pasal setelah dihakimi, dihukum dan dijudge ya sama teman-temannya si Silfat, Bildad dan Sofar. Tiga-tiganya menghakimi dia kan udah gak tahan, kelamaan penderitaannya si Ayub. Kamu nih kalau bener kenapa ngalami begini? Mesti orang bener kayak begini. Terus 35 pasal. Tidak ada satu hari Ayub tidak datang ke hadapan Allah. Tidak ada satu hari Ayub tidak bersama Allah. Saya baru ngerti kalau Rasul Paulus berkata, hidupku untuk Allah, matiku bersama Allah. Anda gak bisa loh. Kalau Anda ingat ya, di pengajaran terakhir, Anda nggak bisa punya jaminan bahwa matimu itu bersama Allah. Kalau nggak pernah setiap hari ibadah harian. Bukan ibadah mingguan, 5S.
menggandeng 5M dari pemerintah kita, protokol kesehatan, tapi disertai dengan 5S, protokol rohani, supaya spiritual formation terjadi dalam hidup kita, dan itu menghasilkan kita berjalan dalam mempraktekkan sehari-hari hidup bersama hadirat Allah. Nah, COVID mau merajalela, virus ini, virus apapun kan ada di sini, bukan virus COVID aja yang ada. Yang penting Anda ada di dalam hadirat Allah nggak? That's the most important thing, you know. Okay? Nah, saya belajar bahwa unexamined life is not worth living. Remember quote itu? Kehidupan yang tak teruji, nggak percuma dihidupin. You're just wasting your life. Okay? You need to examine your life day by day. Apakah Anda itu benar-benar selaras dengan tali sifat hidup kita, yaitu Jesus, kompas utara kita. Untuk Anda tidak drifting, tidak hanyut arus dunia ini yang semakin jahat, semakin kritikal, semakin keji, semakin jauh dari Tuhan. Anda bisa nggak ikut-ikut keseret semakin jauh sama Tuhan? Yes, you can. Kalau Anda examine your life daily. Dengan cara datang ibadah harian sesering mungkin. Chris Hodges berkata seperti ini. Daripada kau doa 5 jam sekali dan sisanya 19 jam kemudian, kan satu hari kan 24 jam. Anda lupa Tuhan, Anda bikin keputusan sendiri, Anda melakukan hal-hal sendiri, melakukan pelayanan buat Tuhan sendiri. But God didn't ask you to do that. 19 jam Anda lupa Tuhan. Okay, from crying out loud, saya pernah alami ini. Mendingan Anda datang ke Tuhan 2 menit, 5 menit, 5 menit, tapi sesering mungkin sepanjang 24 jam itu. Dan you know you are with God and God is with you. Karena Allah itu rindu untuk selalu datang kepada kita. Okay? So to finish well, definitely the last word menentukan Anda finish well apa tidak. Karena saya belajar dari Bob Buford, the Beyond Halftime, dia berkata seperti ini. Anda mau diingat gimana oleh keluarga Anda, orang-orang yang terdekat sama Anda, apakah di gereja, di komsel, di kantor Anda, apa keluarga darah daging sendiri. Anda mau diingat apa oleh anak cucumu? That's how people yang mau finish strong itu berpikir. Anda mau dikenang gimana? 7 hal ini, kata-kata yang membuat kita mengenang Yesus. Bahwa dia itu betul-betul manusia. Secara kemanusiaan, he is a real human. Nggak bohong, dia betul Allah yang diinkarnasi. Okay? And dia dikenang ini. And I want to have my life to be remembered. Ada memori kesan yang indah. Nomor 1. Perkataan pertama apa sih yang Yesus katakan? Okay? Kita ambil dari Lukas 23. Ayat yang ke-33 dan ke-34. Of course in your Bible tentu Anda punya ya Lukas 23 ayat 33 sampai yang ke-34. Perkataannya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. You know, ini adalah doanya Yesus. Dan pada waktu saya baca ini berulang-ulang saya kagum. Karena Anda mesti baca dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43 sampai dia berkata it is finished. Itu sudah selesai. Sebelum dia ngomong it is finished, dia ngomong my God, why have thou forsaken me? Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Loh, kok perkataannya berubah dari Bapa, ampuni mereka sama mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi di bagian dia jerit, di mana dia terpisah dari Allah Bapaknya, dia nggak manggil Bapak lagi loh, berubah menjadi Allah. Memang hubungannya terputus. Di situ saya tahu how intimate God Jesus was. Yesus tuh begitu intim sama Bapaknya. Sampai dia panggil dalam doanya itu. Doa syafaat loh ini. Syafaatin. Siapa yang dia syafaatin? Yang bunuh dia. Yang maku dia. Yang nyiksa dia tapi gak bisa matiin dia. Saya mau ulangi lagi. Orang-orang yang nyiksa Yesus, mengkhianati Yesus dari Yudas. Kemudian orang yang bikin skenario bagaimana Yesus akan ujungnya mati. Pokoknya mati deh ujung-ujungnya. Bagaimana cara matinya dia gak peduli. Pokoknya mesti dibawa. Ya tempat finalnya di kayu salib sesuai hukuman pemerintah Romawi. Nah, kepada orang-orang yang mengikhtiarkan plotting
kematian Yesus. Yesus berdoa ke Bapaknya. And yet dia tuh begitu confident that he is one with the Father. Sampai Bapa, ampuni mereka ya. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. You know, apa yang Yesus lakukan ini? Dia nggak doa buat dirinya, sembuhkan aku, lepaskan aku dari salib ini. Dia nggak doa buat dirinya. Dia berdoa buat other people. Dia doa buat orang lain. For other people. Mending other people-nya itu orang-orang yang baik sama dia. Jahat. Anda tahu kan 12 muridnya aja ninggalin dia ya. Yang ngelihat Yesus dari jauh. Yang kelihatan mukanya itu cuma Yohanes. Dan mamanya dan perempuan lain. Maria, maminya Yakobus Yohanes. Maria Magdalena. Maria ibunya Yesus, Yohana. But everybody else left him. Dan kalau ada yang tinggal di situ, tentara Romawi yang nyalipin dia, mereka mocking, menghujat Yesus habis. Termasuk penjahat yang di kiri kanannya Yesus. Satunya tuh mengutuki loh, menghujat. So Anda lihat di sini bagaimana Yesus percaya kepada Bapaknya. Bapaknya pasti dia ngampuni orang-orang yang ini. Kenapa? Mereka nggak ngerti kenapa aku disalibkan. Mereka tuh nggak tahu siapa aku dan kenapa aku disalibkan. Mereka juga nggak inget bahwa aku tuh ada di Alkitab, buku Taurat yang mereka hafalin. Tapi mereka gak kenal bahwa aku tuh buku Taurat itu. Anda tahu kan di Matius 7 dia datang untuk menggenapi kitab Taurat. Right? Dan di sini Yesus, bukankah dia menggenapi firman Allah? Di mana firmannya di Matius 5, 6, dan 7. Dia ajarin loh kalau hidup di kerajaan surga. Ampuni orang yang menganiaya kamu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Berkati orang yang menganiaya kamu sampai sadis kayak apapun. Dan dia nggak hanya kasih peraturan ke muridnya, dia doakan. Dia praktik, lihat Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia treat you evil, treat you bad. Jangan balas dendam, jangan naik ke pengadilan, jangan bawa kasus ke pengadilan, jangan bawa ke kantor polisi, please. Kalau Anda betul-betul mengikuti langkah jalur tracknya Tuhan, do not hate your enemy. Saya seperti Ayub melalui pengalaman 5 tahun mengalami aniaya pribadi, reputasi saya pribadi. I learn so much and I thank God saya ngalami aniaya itu. Kalau nggak saya nggak belajar solitude silence. Kalau nggak saya nggak nyerah dari kekuatanku dan mengandalkan kekuatan Allah. Transference ini nggak gampang. Saya mesti dibikin duduk diam and helpless, powerless. Kenapa saya powerless? Sebab saya nggak bisa ubah kehendak orang. Saya nggak bisa berhentiin orang mau ngelakuin apa tuh, saya nggak bisa. Only God can stop them. Hanya Tuhan loh yang bisa nyetop orang. Berubah, stop dari menganiaya kita. Hanya Tuhan yang ubah mereka. So kalau Anda kepingin Tuhan ubah mereka and stop this trial, ordeal, testing, temptation. You can only come to God. Datang ke kaki Yesus dan duduk di kakinya seperti Maria. Walaupun Marta teriak-teriak, panci, gelontangan, ngomel, Yesus dimarahin supaya Maria tuh disuruh kasih tugas. Yet Maria bisa still and silent di dalam hadirat Allah. 5 tahun aniaya. Rusak reputasi, ternyata membawa saya kepada berlutut di kaki Tuhan. I don't regret at all. Saya nggak menyesali pengalaman ini. I thank God. Memang saya ini orang keras kepala batu, sombong, perfeksionis, hanya dapat berubah kalau aku nyerah ke Tuhan. Biarpun aku ngaku dosa, aku sombong, Tuhan aku begini. Tapi gak berarti saya berubah. Because I never allow Yesus akses full masuk ke jiwa saya. Yet, kemarin di hari Jumat Agung saya bagikan. Yet, Paskah adalah hadiah terindah dari Tuhan, betul? Because kita dikasih akses penuh untuk masuk ke hadiratnya. Lari ke pangkuan Bapa, digendong sama Bapa untuk mendapat perlindungan, rahmat, dan kasih karunia dan kasih setianya saat kita butuh pertolongan. So dia buka pintu hatinya sepenuhnya hidupnya. Apakah kita membuka pintu hati kita sepenuhnya buat dia? Look at apa yang dikatakan. Lihat apa Yesus katakan. Father, dalam kesakitan
Anda pernah gak sakit? Saya pernah sakit nih. Kan tangan saya kan kena rheumatic arthritis. Megang gelas aja gak kuat. Megang Alkitab aja gak kuat. Buka tutup botol yang kencangnya gak kuat. Tutup botol aku aja gak kuat. Dan kadang-kadang kalau lagi capek, buru-buru, saya bisa minta tolong teman atau pembantu dengan gaya kayak mau ngontrol gitu loh. Kayak lu mesti tahu dong, gue lagi kesakitan. Who is boss, man? And yet Yesus dalam kesakitan yang excruciating, yang gak manusiawi dah kejinya penderitaan dia. Dia doa syafaat. Dia gak mengklaim haknya dia untuk didoakan, untuk dikelonin, ditemenin, gak sendiri. No. Dia tahu. Untuk saat seperti ini dia datang ke bumi. Menjadi korban tebusan sempurna yang tak bercacat, tak beragi. Tak ada dosanya. Walaupun dia sudah ngalami semua dosa itu. So di sini kita belajar bagaimana Yesus betul-betul punya total confidence and trust in the Father. Bapaknya akan ampuni orang-orang yang nyakitin dia di situ. Okay? And esensinya di Yesaya 53 ayat 12, you know. Saya kagum banget nih di apa yang Yesus lakukan nih di Lukas 23 ayat 34. Ini kan live dia lakukan. Ini sudah dinubuatin 2000 tahun yang lalu. Maaf, 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir oleh Nabi Yesaya. Dikatakan dia itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Lihat ya, ini Yesaya loh yang nubuat. Kan pemberontak kita tahu kan, tentara Romawi, orang Farisi, Saduki, Yudas Iskariot, termasuk dua penjahat di kiri kanan dia, betul nggak? Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, tapi orang kan nggak tahu itu. Dan berdoa, kalau bahasa Inggrisnya, for he bore the sin of many and he made intercession for the transgressors. Dia berdoa syafaat bagi semua kriminal. Yaitu pemberontak-pemberontak yang ada di lingkaran dia, di lingkungan dia. Can you imagine you die yourself untuk orang-orang yang berontak dan itu kriminal. Kalau saya pakai bahasa NIV Bible, The Message Bible, bagus deh. Bahwa penjahat kiri kanan pencuri itu, di kiri kanannya dia panggil mereka the criminals. The criminal. Ini bukan penjahat-penjahat biasa, ini adalah kriminal. When they got to the place called the skull, they crucified him along with the criminals, one on his right, one on his left. Gak gampang saudara. So di Yesaya 53 ayat 12, really dia bikin syafaat bagi penjahat kriminal itu. Lihat dong hati Yesus kayak apa? Penuh kasih kan? And you know perintah baru yang dikatakan di Last Supper, di perjamuan terakhir di ruang atas. Dia ngomong apa? Yohanes 13 ayat 3, 34, 34, 35. Perintah baru kuberikan padamu. Kasihilah sesamamu. Bukan yang baik-baik aja loh. Everybody. Seperti aku mengasihi kamu. Dan jika kau mengasihi sesamamu, kamu akan dikenal sebagai muridku. So, I think untuk menjadi murid Yesus kita mesti ingat semuanya ini. Right? So the criminal betul-betul orang-orang yang diampuni, yang dia syafaatin. Okay? So don't you fear God. Jangan Anda takut karena Anda itu di bawah hukuman Allah. No, mereka semua penjahat ini ada di bawah kasihnya Tuhan. Okay? Sekarang kita masuk ke kata kedua dari Yesus. Pembicaraan terakhir Yesus yang kedua. Saya nggak ngomong kata-kata. Okay, dari Sondervan tulisnya the last words. Kalau words kan kata-kata aja ya. Kalau ini the last, actually dia melakukan conversation loh. Bisa mikir sadar loh. Waras pikirannya. Tidak stres, tidak depresi loh. Dia gak ada mental illness loh. Di tengah penderitaan fisik gak ada mental illness. Amazing isn't it? Nah, Lukas 23 ayat 42. Apa sih perkataan terakhir kedua? Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, ini perkataan yang kedua. I said to you, verily, aku berkata kepadamu. Ini perkataan Yesus yang kita mau catat ya. Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus bukan surga.
Firdaus itu ada di bawah bumi, tempat orang-orang kudus itu nunggu sampai Yesus bangkit dari mati. Kuburan juga kebuka di Matius 27 dan mereka semua bangkit dan keliling Yerusalem. Kemudian mereka naik ke surga. Tempat Yesus juga berkumpul di situ. Beautiful, mereka ketemu Yesus pada hari itu. Nah, perkataan kedua adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. What is he saying to you? Yesus menjamin secara pribadi kepada kriminal itu, yang insaf dan rendah hati, ngaku dia tuh penjahat, ngaku dia tuh orang berdosa, dia layak dihukum kayak begini. Dari mana saya tahu? Sebab dia ngomong, sebab temannya yang satu lagi menghujat Yesus. Kamu bukannya Kristus? Ayo, lepasin aku dan lepasin kamu juga. Kan kamu Yesus, kamu kan Tuhan. Terus temannya yang satu yang rendah hati ini iba berkata, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kita tuh layak dihukum karena kita jahat, kita kriminal. Tapi ini orang gak salah apa-apa. Kemudian dia ngomong, Yesus ingat aku ya apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus kasih jaminan, kepastian hari ini. Not minggu depan. Enggak nanti hari kedatangan dia kedua kali. Hari ini, today. Today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan bagi Anda semua yang baru mendengar pertama kali Injil ini. Atau yang sudah lahir baru. Saya dengar ada orang yang sudah lahir baru malah murtad. Malah kembali ke dosa yang lebih jahat. Karena gak tahan PSBB. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan gak tahan PSBB. Gak ada undangan-undangan lagi untuk melayani, enggak terima persembahan kasih, so murtad. Ini pesan bukan buat orang yang belum pernah dengar kabar baik loh. Juga termasuk yang sudah dengar tapi murtad. Terutama di zaman 1 tahun lebih ini dengan adanya COVID. Yesus berkata pada Anda, hari ini jaminan kok. Kalau nggak jaminan dia nggak perlu pakai kata sesungguhnya. He doesn't need to say sesungguhnya. Hari ini kata sesungguhnya Anda lingkari di Alkitab. Hari ini dilingkari juga engkau ada bersama-sama aku. Bukankah saya membagikan mengenai 5S, solitude, silence, scripture reading, solitude, silence, stillness, scripture reading, and Sabat. Bukankah saya mengajar ini sepanjang 1 tahun 2020 dan masuk 2021 ini? Because of what? Karena lagu dari Sari Simorangkir kan yang Tuhan pakai untuk nanya ke saya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Lewati musim-musim susah, sakit fisik, sakit hati, shock, kecewa. Dibanting habis reputasi saya. Yesus berkata, aku nggak akan nyelesain problem ini loh. I'm not here to solve your problem. I'm here to walk you through the problem. Aku nemenin kamu, bermitra sama kamu untuk bersama kamu lewati lembah kekelaman ini. Lewati rasa sakit, rasa malu, melewati pernyataan kamu najis, kamu kotor, kamu sombong. Semua dosa itu najis, saudara. Gak usah dosa seks. Semua dosa itu sangat najis. Gak ada dosa gak najis. Aku mau kamu rasakan najis itu kayak apa. Supaya kamu tahu penderitaanku di kayu salib menanggung kenajisanmu kayak apa. Itu real. Dan pada waktu itu Daud berkata di Mazmur 23. Aku tak goyah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tak goyah, aku tetap percaya. Karena Engkau bersamaku. Engkau besertaku. Kalau kita nggak lewatin bersama Tuhan, kita nggak ngalami jiwa yang patah hati, yang remuk, kok tidak pandang hina. Persembahan kita bukan perbuatan lebih giat, lebih banyak bagi Tuhan. Bukan kerja di kantor gereja lebih rapi, lebih sibuk. Tetapi hati yang remuk, jiwa yang patah. A broken and a contrite spirit, thou do not despise. Kau tidak benci sama sekali. Kalau kita nggak lewati, kita nggak akan broken, saudara-saudara. Nggak akan. Kita akan bela diri terus. Okay? So di sini kita belajar apa? Kalau belajar dari kriminal ini. If you want to repent, sampai betul-betul ada buah pertobatan, belajar dari kriminal ini. Ini ditulis buat pelajaran kita. Kunci pertama untuk betul-betul dapat pengampunan dosa. Rendahkan dirimu. Akui kau orang berdosa. Jangan bela diri. Aku ini begini gara-gara dia.
No, is your independent act. Itu kan tindakan independen kamu terlepas dari orang. Orang bisa neken situasinya. But it's your free will kan yang Anda pakai. Ya udah gue ikut gini. Itu kan ada keputusan pribadi. So kalau keputusannya dosa, najis dan salah, just humble yourself kayak di kriminal ini. Dia rendah hati, dia insaf, dia akui dia layak dihukum. Karena dia akui dia kriminal, dia penjahat. Terus dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia ngakui hari itu, kau Tuhan. Dan Yesus langsung berkata, karena kau ngaku aku Tuhan dan Raja. Hari ini juga sesungguhnya aku jamin kau bersama aku di Firdaus. Karena berapa jam kemudian kan dipatahin kakinya mereka supaya mati. What a beautiful thing. You know, Lukas 23 ayat 39-40. Anda kalau dengar ceritanya tuh ya, wah bagaimana temennya si penjahat satunya itu menghujat Yesus. Aduh, padahal udah tahu dia dosa. Nah itu jangan kayak begitu. Jangan kayak orang Farisi. Oke. Nah, belajar dari penjahat yang pertama. Ini yang rendah hati minta ampun ini. Statement dia ngomong apa bagi kita semua? We are guilty. Kita semuanya orang bersalah. Kita semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Oke. Keselamatan Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Untuk hari ini. Oke, so hari ini saya perhatikan melalui Lukas 23 ayat 39 sampai 43 ya. Anda bisa ngalami the promise of God of forgiveness. Anda bisa ngalami pengampunan di mana Allah mengampuni dosamu. Anda bisa menerima hidup kekal di Firdaus. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Be humble. Akui we are guilty and kita rendah hati. Oke? Itu saja kuncinya ya. And begitu dia tahu bahwa Yesus itu King of the Jews, Yesus itu adalah keselamatan dari orang Yahudi. Ingat Yohanes 4. Dia tahu bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Kok dia tahu? Kan ditulis di atasnya oleh Pontius Pilatus. Orang Farisi bilang, imam turunin itu, jangan tulis itu. Dia bilang tulis, dia ngakunya dia raja yang Yahudi. Pontius Pilatus berkata, apa yang tertulis? Tertulis. You know, even God can use an evil man. Nomor 3, sorry. Anda perhatikan yang poin ketiga ya dari mengenai kriminal ini. Dia merendahkan diri dia, minta supaya raja orang Yahudi ini mengampuni dia dan mengampuni jiwanya dia. Anda perhatikan nggak? Ini orang udah diampuni, selamat loh hari itu. Kan Yesus udah ngomong ayat 43, itu dia udah selamat tuh. Begitu Yesus katakan dan dia. Perhatikan dua hal. Si orang jahat ini, si orang kriminal ini belum sempat berbuat baik loh. Tapi diampuni. Makanya Efesus 2 ayat 8 ngomong kan. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil kerja kerasmu. Supaya gak ada orang yang bermegah. Look at this criminal, dia belum berbuat apa-apa yang beres. Dia belum melakukan ngumpulin kebaikan-kebaikan untuk trade ganti pakai kalkulator tuker-tukeran. Oke, yang ini gue udah baik jadi utangku berkurang itu. No, not even one good work dia pernah buat. Number 2. Dia nggak datang ke agama. Dia datang ke Yesus. Come to Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Bukan ke agama. Nomor 3 yang saya perhatikan. Kok dilayakkannya masuk surga? Yesus yang berkuasa melayakkan dia masuk ke surga. Perhatikan deh. Dari pembicaraan Lukas 23, 42. Actually you need to read dari ayat yang ke-39 ya. It's just amazing. Nanti kalau udah diselamatin teman-teman. Di Efesus 2 ayat 89. Kalau udah ngalami itu. Jadi Efesus 2 ayat 89 tuh translation Lukas 23 ayat 43. Itu diterjemahnya di sini. In action loh. Kalau udah ngalami ini baru Anda bisa berbuat baik. Karena Anda menerima roh baru, hati baru dan Roh Kudus masuk. Di hati Anda ditulis hukum oleh jari Allah. Jadi bukan di Gunung Horeb aja ya Allah menulis di batu loh. Di batu hati kita pun dia tulis. Dan Anda lihat di sini Allah hadir. Dan Anda lihat di sini Allah memberikan kepada dia keselamatan, hadirat surga langsung dialami. No work at all. What about you? Hari ini saya mau tanya pada Anda, are you sure Anda kalau mati bersama Yesus seperti
kriminal ini? Apakah Anda bersama Yesus? Kuncinya cuma rendah hati aja kok. Kuncinya cuma ini, bahasa Inggris ya. Turn to God. Bukan to religion, bukan ke acara gereja. Turn to God every day. Saya dengerin kesaksian dari Jessica Hinn, putri sulung daripada Benny Hinn, yang sempat murtad karena berat jadi anak putri keluarga pendeta terkenal. Berat. Karena semua orang tuh nuntut dia mesti hidup setara papanya. Dan dia kabur, mental breakdown setelah menikah punya 3 anak. Dan dia bersaksi di depan suaminya, depan anaknya. Isn't it beautiful? A restoration of a life. Karena forgiveness, dia berkata, aku gak bisa lepasin kepahitanku, kebencianku. Aku bikin tembok tebal di situ. Tapi waktu saya dikirim ke Bogota, Kolombia, di keluarga yang indah sekali. Temannya Pastor Benny Hinn. Dia ngalami yang namanya love. The power of forgiveness. And dia didoain pakai bahasa Spanyol, yang dia gak ngerti. Tapi kalau Tuhannya ngomong pakai bahasa Spanyol, urapan terjadi, dia merdeka total. And dia bisa ampuni orang-orang yang menuntut dia. And she was restored. She was healed. Pengampunan is love of God. Nomor 3, perkataan yang ketiga Yesus. Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya ada di samping ibunya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, ini loh anakmu." Saya yakin itu yang anak muridnya Yesus yang hadir itu namanya Yohanes. Karena dia paling dekat. Makanya dari semua rasul yang umurnya paling panjang itu Rasul Yohanes. Karena dia mesti jaga maminya. Okay. Kemudian katanya kepada muridnya itu, "Ini loh ibumu." Anda belajar apa ini? 3 perkataan terakhir Yesus, semuanya berurusan dengan orang lain. For others. Gak pernah 3 perkataan, gak ada yang ngomong mengenai dirinya dia. Cepet lepas, terus sakit, aku gak tahan. No. He is thinking beyond himself. Dia ngomong mengenai orang lain. So Anda melihat bahwa Yesus itu tanggung jawabnya gila-gilaan ya. Terhadap keluarga asuh dia. Dan ke murid-muridnya. Gak ada satupun yang dilantarkan tercecer gak rapih loh. Keluarga daripada Maria betul-betul diperhatikan. Hidupnya Maria dijaga. Karena jadi Maria tuh gak gampang, saudara. Kalau Anda pelajari di Lukas 1 tuh ya, ayat 34, 35, 36, 37. Itu buat dia pertama kali dinubuatin, didatengin malaikat Gabriel. Bahwa engkau akan jadi maminya juru selamat dunia, namanya Yesus. Itu gak gampang loh. Karena dia berkata di Lukas 1 ayat 34, "Aku tuh masih perawan. Aku tuh belum bersuami." Kalau bahasa Inggris NIV, "I'm still a virgin." Kalau bahasa Indonesia ngomongnya, "Aku ini masih perawan loh. Bagaimana itu bisa terjadi bahwa aku akan hamil?" Dan jawaban Gabriel adalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Okay? So Anda melihat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bekerja sama untuk terjadinya inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan dikatakan ayat 38, ini hebatnya Maria nih. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Wah, waktu dia berserah total kayak begini, malaikatnya baru pergi. Berarti bisa dipercaya dia. Anda ingat gak waktu Yesus dia ikut sama orang tua asuhnya itu ke Yerusalem pada hari Paskah? Okay. Di Yohanes 2 kalau gak salah. Dan kemudian dia hilang 3 hari 3 malam. Si Maria sama Yusuf pikir ya kita pulang ya, dia ikut nih anak-anak 12 tahun ini ya. Enggak ada. Pulang lagi ke Yerusalem orang tuanya. Nyari gak ada yang tahu di mana dia. Sampai akhirnya dia balik lagi ke bait Allah. Dia lihat Yesus duduk di situ. Yang kemudian ditanya, "Kamu tuh gimana?" Dimarahin sama Maria. "Kamu bikin aku takut. Aku pikir kamu hilang loh." Yesus dengan tenang berkata, "Ibu, tidakkah engkau tahu aku ada di sini untuk menyelesaikan pekerjaan Bapakku?" Dia baru tahu. Dan dikatakan di situ, Maria simpen itu di hati dia. Hebatnya Maria, gak pernah komentar. Kalau Tuhan udah ngomong, dia simpen di hati dia sampai Tuhan genapi. Anda mau tahu? Pada waktu Maria, mamanya Yesus dengan Maria Magdalena, Maria, Yohanes, Yakobus, Yohana, lihat dari jauh. Yesus tergantung.
Maria tuh bisa lari ke Pontius Pilatus loh. Lepasin dia, itu anak aku. Jangan dibiarin dia disiksa. Dia bisa klaim loh. Aku yang hamil kok. Aku yang ngelahirin. Dia bisa batalin loh. Salib loh. Karena haknya dia. But no, dia nggak lakukan itu. Di tengah-tengah dia lihat Yesus digantung. Dia diam loh. Artinya apa? Aku tahu. Dia anak Allah. Yohanes pun tahu itu anak Allah. So, Yesus betul-betul menggenapi ya tugas rohaninya dia. Dia menyelesaikan tugas. Kenapa dia datang ke bumi? Perkataan keempat. Oh, ini luar biasa. Salib itu membuktikan bahwa Yesus itu manusia total. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Anda perhatikan baik-baik gak kata-katanya? Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ini bukti Yesus 100% manusia. Dia bukan Allah. Waktu dia ditangkap, dikhianati dari Getsemani lah. Ya, itu sampai ke bukit tengkorak. Dia manusia total, 100%. Oke. Nah, ini Anda bisa pelajari di Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. 100% juga di sini Anda akan belajar bahwa Tuhan itu 100% Allah, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Karena di dalam waktu dia di kayu salib ini, Anda mesti ingat Yohanes 1 ya, ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Firman Yesus adalah Allah dong kalau gitu. 100% Allah, 100% manusia. Esensinya tuh satu, bukan bersatu, memang satu. Ayat 14 dikatakan, dan firman menjadi manusia, inkarnasi. Jadi pada waktu dia di kayu salib, Ibrani 2 ayat 17-18 menjelaskan di sini. Anda bisa buka Alkitab Anda dan saya mau pakai bahasa Inggrisnya nih. Karena ada kata yang luar biasa, yang saya nggak gampang ngerti kalau kita belajar pakai bahasa Indonesia, tapi saya dapat dalam bahasa Inggris. 17-18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, saudara-saudaranya itu apa sih? Saudara-saudara yang hidup dalam darah dan daging. Itu Ibrani 2 ayat 14 ya. Karena anak-anak itu adalah anak darah dan daging, jadi Yesus jadi darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka penuh kelemahan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. So, Yesus 100% manusia. Oke, nah kalau pakai bahasa Inggris, saya mau jelasin yang ini. Dari Amplified or NIV or the Message Bible ngomong kayak begini. Therefore, it was essential that he had to be made like his brothers, dalam kurung mankind, in every respect, so that he might by experience, dia bisa dengan pengalaman, become a merciful and faithful high priest in things related to God, to make atonement. Atonement itu pendamaian. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam kurung kata lain atonement, propitiation. Propitiation. Propitiation for the people's sin, thereby wiping away the sin, satisfying divine justice, and providing a way of reconciliation between God and mankind. Propitiation artinya payment is fully accepted, fully satisfactory. Korban yang Yesus berikan, yang Yesus serahkan ke Allah Bapa, tubuhnya sendiri, yang tak beragi, tak ada dosa, tak ada kerut, tak ada catat. Itu korban yang sempurna, memuaskan Allah. Ini yang tepat.
Nah, makanya dia cuma mati satu kali untuk selamanya. Dan Ibrani 4 ayat 14, oh Anda mesti hafal dong, ya kan saya sering pakai ini. Karena kita sekarang punya imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman, jangan goyah. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita loh. Bahkan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, bedanya cuma dia gak mau berdosa. That's the difference. But he's just like us. Makanya dia bisa ngomong, I thirst, aku haus. Oke, sekarang kita sampai ke yang nomor 5, perkataan nomor 5. Oke, nah di sini kita belajar total pemisahan dari Allah Bapa. Hubungannya putus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Markus 15 ayat 34. Ini perkataan kelima yang diucapkan waktu di kayu salib dalam kesakitan luar biasa. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu kita putus hubungan sama Allah, kita gak panggil dia Bapa, kita panggil dia Elohim. Kenapa kok Allah putus sama Yesus hubungannya? Of course, karena hari itu dia menjadi kita. Dengan dosa dan hukuman dosa, kutuk kesalahan 100% ditimpakan ke tubuh Yesus. Dengan rela loh. Dia ambil dosa kita, penyakit kanker kita, penyakit HIV, penyakit COVID-19, komorbid kita ditanggung semua sama dia. Kalau Anda sakit hari ini, penderita karena penyakit, ingat. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, ingat dia udah tanggung di badannya. Sampai Allahnya ninggalin dia, sehingga dia gak punya hubungan intimnya, hilang sama Allah. Yang bikin dia kalau ada hubungan intim, papaku. Nah dia yang di perkataan pertama dia intim, Bapak ampuni mereka, para pemberontak, karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Itu intim banget tuh. Tapi di sini putus, karena mata kitab Mika berkata, mataku terlalu suci, aku gak bisa lihat dosa. So dia gak bisa lihat. Kalau gak ada darah Yesus yang menutupi dosa kita, dia gak bisa datang ke kita loh. Makanya Yesus berani berkata, I am the way, the truth and the life. Nobody comes to the Father except by me. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang datang ke Bapa, bukan ke Elohim, tanpa melalui aku. Yesus is the way. Caranya menjadi jalan, he has to die sebagai dosa dan kutuk dan kesalahan kita. So, Anda melihat di sini terjadi perpisahan yang total. Dan ini sudah dinubuatin kok. Jauh sebelum Nabi Yesaya bernubuat. Itu ada di Messianic Psalm, namanya Mazmur 22. Ayat 1, Mazmur 22 ayat 1, udah langsung sampai kaget bacanya. Ini udah lama saya bacanya. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru tapi kau tetap jauh. Sih, total terputus, terpisah. Gak bisa bersekutu intim. Sampai dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Waktu malam, tapi kau tidak juga aku gak tenang. Padahal engkau yang kudus loh, yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya loh. Oke, nah, Anda lihat baik di sini di ayat 17-18, seperti anjing-anjing ngerumuni aku, gerombolan penjahat ngepung aku, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Wih, itu kan salib. Dan segala tulangku dapat kuhitung, mereka nonton, mereka memandang aku, tulang keluar saudara. The Passion of Christ movie belum sampai keluar loh tulangnya lah. Okay. Mereka bagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka buang undi bagi jubahku. Ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih dari 3000 tahun yang lalu. Kenapa Mazmur udah ngomong? Ya saya kan belum nubuat, ya saya kan sesudah Mazmur. So, saya mau katakan kepada Anda semua, oke? Yesus betul-betul menjadi, ngambil dosa dari kita dan taruh di badannya dia. Makanya 1 Petrus 2 ayat 24. Firman itu berkata, dan 2 Korintus 5 ayat 21. I mean, you have to read this scripture. Anda supaya tahu status Anda hari ini kayak apa ya. Kalau 1 Petrus 2 ayat 24 kita tahu kan oleh bilu-biru Yesus kita sembuh. Namun untuk kita bisa sembuh saudara-saudara, kita mesti ngalami apa?
Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau enggak ada kesembuhan ilahi. Dan dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang gak kenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Real. Salibnya Good Friday is real. Kematian Yesus is real. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke perkataan yang ke-6. Oke, perkataan ke-6 dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kita fokus ke ayat 30. It is finished. Sudah selesai. Di dalam bahasa Ibraninya adalah tetelestai. Atau Aramaik ya, tetelestai. Tetelestai itu artinya completed. Yesus katakan semuanya udah selesai. Kata tetelestai ini artinya apa? Kayak ada majikan sama budaknya. Waktu budaknya sudah selesai kerjanya, dia berkata, udah selesai. Nah, kata yang dipakai itu tetelestai. Yang kedua, imam dan binatang hewan pengorbanan. Kalau hewannya itu, Anda ingat kan di Keluaran 12 ya, sama Ulangan 16. Itu kan Paskah itu atau hari roti tak beragi di mana domba mesti dibunuh kan. Itu biasanya dombanya tuh dipisahin, di karantina dulu 14 hari. Untuk apa saudara? Dicek itu perfect, sempurna. Nggak ada cacat, nggak ada lumpuh, nggak ada picek, nggak ada buta. Absolutely baby lamb, an EWE. Hari ke-14 dia disembelih. Dan barang siapa percaya pada Allah hanya Musa, dia percikan darah di tiang pintunya, maka rumah tangga ini yang percaya Tuhan akan dilewati dan bebas dari murka Allah melalui malaikat maut. Nah, jadi kalau sempurna tuh korbannya, namanya bahasa mereka tetelestai gitu ngomongnya. Oke. Berikutnya, kalau seorang artis menggambar, gitu ya, kayak pas gambar itu marble, gambar sketch itu kayak lukisan itu daun di belakang saya tuh, itu lukisan hand overnight. Begitu dia kelar, dia WA saya, aku pergi ke tempat bingkai. Berarti udah kelar dong lukisannya. Dia mestinya ngomongnya gini, tetelestai, nanti udah komplit. daun monsteranya tetelestai gitu ya. Nah, juga kalau kita ini tetelestai juga dipakai di bahasa perdagangan, bisnis. Kalau transaksi udah lunas, biasanya kita kalau beli dagangan online sekarang ini, zaman PSBB ini, selalu penjualnya berkata gini, tolong kirim pembayarannya ke rekening ini. Kemudian foto bukti sudah ditransfer. Nanti kita kirim. Kalau dia ngomong lunas, nah kalau dia orang Ibrani, Yahudi, dia akan ngomong tetelestai, dikirim deh makanannya. Gitu ya. Nanti kita latihan ya, ngomongnya tetelestai. Kalau ini tahanan udah memenuhi hukuman penjaranya, lunas hukumannya ya. Tuntas hukumannya, betul terbukti gak ada yang salah. Dan dia di penjara 5 tahun tuntas. Waktu dia keluar dari penjara, namanya yang dipakai di Israel bahasanya apa? Tetelestai. Jadi ada tahanan tetelestai, tapi ini murni tetelestainya, nggak pakai jalan belakang gitu loh, murni, saudara-saudara. Nah itu dijelaskan di Ibrani 10. Anda catat aja ya, Ibrani 10 ayat 10, 12, 14 dan 17. Di sini Anda membaca bagaimana Yesus tetelestai. Oke. Ibrani 10 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota. Sebab Yesus, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena satu kali mati, tetelestai. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yang namanya duduk, saya tulis selalu lingkari kata duduk, saya belajar di Efesus 2 ayat 6, We are seated in the beloved. Kita duduk sebagian dikasihnya di surga bersama Allah. Artinya apa duduk? Gak usah kerja. Artinya kita rest di apa yang dia sudah selesaikan. Itu dijelaskan di Ibrani 4 juga tuh.
Ayat yang ke-14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tetelestai, Yesus, badan Yesus yang dihancurin, darah yang ditumpahkan buat kita, sempurna. Dosamu, dosa apa yang akan dibikin nanti tahun depan atau itu sempurna untuk menghapus dosamu, tapi tidak otomatis. Of course kuncinya Anda mesti humble yourself, akui dosamu. Jadi jangan percaya kalau ada pengajaran mengatakan darah Yesus sudah sempurna. Jadi dia tuh udah tahu dosa Anda 10 tahun dari sekarang, dia itu udah dihapusin. Bagi Yesus sudah, tapi Anda ngalami nggak penghapusan itu? Dan kuncinya belajar dari kriminal itu. Insaf, rendahkan hatimu, akui dosamu. Dan Allah akan berkata, hari ini juga sesungguhnya dosamu sudah diampuni. Kamu bersama-sama aku di Firdaus. Kalau sekarang bersama-sama Yesus di surga, Anda bisa nikmati hadirat Tuhan. Oke, ayat yang nomor ke-7, perkataan ke-7. Lukas 23 ayat 46. Ini kata terakhir di kayu salib. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Anda mesti catat yang Lukas ini, pakai suara nyaring. Saya tanya kenapa? Because sebelumnya kan dia ngomong tetelestai, completed, done, it is done, it is finished. Artinya apa? Dia menang. Dia kalahkan dosa, kalahkan kematian, kalahkan maut, kalahkan iblis. Dia punya resurrection, besok pagi kita rayakan. Is the demonstration of the defeat of the power of the devil. So dia dengan nyaring dia teriak, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lihat deh, dia panggilnya bukan Allah. Tadi Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa kau tinggalin aku. Sekarang dia serahkan nyawanya, dia panggil Bapa, terima nyawaku. Kembali hubungannya terpulihkan. Kenapa? Tetelestai. Korbannya sempurna. Diterima, satisfactory. Propitiation terjadi. Makanya dia kembali intim. Dan sesudah berkata demikian, into your hand I commit my spirit. Saya ingat ke lagunya si Darlene Check ya. Into your hand I commit again with all my heart. Saya sampai yang terakhir. Well, having said that, he breathed his last breath. Ini a shout of victory. Nggak ada ya yang bunuh Yesus. Dia willingly give his spirit. Nggak ada yang bunuh Yesus. Digiring supaya bisa dibunuh, iya. Tapi membunuh, nggak ada. Yesus bebas atas his own willing spirit. Dia serahkan rohnya. Yesus mati dengan confidence. Yesus mati dengan security. Wah, Bapaknya, dia sudah selesai dengan menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Dan dia tahu dia bisa kembali ke Bapaknya karena Yohanes 10 ya ayat 17 mengatakan bahwa Yohanes 10 17 18, you need to read this one, bahwa dia berkata, kembali ya kepada tanganmu, aku kembalikan rohku dan aku bisa ngambil balik, aku bisa serahkan dan aku bisa ngambil balik itu. Itu di Yohanes 10 ayat yang ke-17 ke-18. You need to go back to this gospel. Okay. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu kan, dia kasih dan dia terima balik. Makanya dia bangkit dari mati. By the way, badannya gak pernah ngalami kebusukan ya. Gak pernah jadi bangkai. Gak balik ke debu. Itu badan Yesus. Okay, he was the true Lamb of God. Tanpa cacat. Makanya dan tidak ada bagian di kematian. Never. Dia bagiannya kehidupan. Makanya dengan Tuhan, Anda akan pasti hidup baru. Anda catat ya. Bagaimana semua kematian Yesus ini perfectly sudah dinubuatin di Mazmur 34 ayat 20. Catat aja ini. 2, Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Actually 1 sampai 18. Saya tulis ya. 3, Sakaria 12 ayat 10. Oke. Yang terakhir perjanjian baru. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Wahyu 1 ayat 17 18. Wahyu 5. Oh my. Enggak ada yang terjadi ini yang tidak sudah dinubuatin sebelumnya. Enggak ada satu tulang yang patah, nothing. Untuk buktikan bahwa Yesus benar-benar mati, saudara. Kalau
Yang penjahat dua itu kan dipatahin kan tulangnya, karena waktu mereka lagi kesakitan, mereka tarik napas kan, waktu patahin tulang, habis napas mereka. Waktu mereka sampai ke Yesus, udah mati duluan. Yesus nggak pernah patahin tulangnya. And you know, supaya make sure tentara Romawi dia mati betulan, sampingnya ditusuk, das. Dan keluar, Anda pernah nanya nggak ke dokter? Keluarnya tuh air sama darah. Ya. Kenapa kok bisa ada air sama darah? Karena orang mati itu plasmanya, air dan plasma darah pisah dari butir sel darah merah. Kalau sampai udah cair begitu, udah pasti mati orangnya. So, saya mau tantang Anda hari ini. Are you sure you are safe? Apakah Anda yakin Anda selamat? Are you sure you walking with the living God hari ini? Hanya Anda yang bisa jawab. Saya nggak bisa buat untuk Anda. Kita berdoa ya. Bapa, aku membawa jemaatmu, jiwa-jiwa, baik hari ini maupun hari besok, atau mungkin satu hari tahun depan, atau mungkin akhir tahun ini, ada orang yang membuka kembali, replay pengajaran ini. Aku minta agar hari itu juga adalah hari keselamatan mereka. Seperti penjahat kriminal itu yang rendah hati dan insaf, mengakui dia bersalah, dia jahat, dia layak untuk dihukum mati ini. Tapi dia minta, Yesus, waktu Engkau datang kembali, ingat aku ya. Oh Raja Yahudi, langsung Yesus berkata, hari ini sesungguhnya Engkau sudah bersama-sama aku di Firdaus. Bapa, terjadilah keselamatan ini. Aku minta di dalam nama Yesus. Terimalah, terima Yesus hari ini. Datang ke Yesus. Berikan seluruh hidupmu. Serahkan kepada dia. Apapun yang gak enak, yang sakit, yang duka, yang kepahitan, yang benci, akan berubah menjadi pengampunan, pemberian kasih Allah yang akan menyembuhkan kalian dan mendamaikan hubunganmu dengan Allah. Thank you Lord. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini hari kemerdekaan, keselamatan jiwa-jiwa dan pemulihan restorasi. Dalam nama Yesus. Amen. Well, saya berdoa Anda menerima, mengikuti doa tadi. Karena 1 menit, saya tinggal 1 menit juga ya waktunya. Dan 1 detik mungkin ya perkataan si orang berdosa itu, penjahat itu. Dan dia berkata, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata hari ini juga engkau selamat kok bersama aku. Selamat artinya Anda bersama Tuhan selamanya. Okay? So remember, tidak ada satu pengajaran Yesus yang tidak digenapi Yesus sampai napas terakhir. Sampai udah digantung di kayu salib, semua dia genapi. And all for others, for the sake of others. Perkataannya 7 itu for the sake of others. That amazing. Sambung lagi hari Kamis jam 5 sore. Tuhan mengasihi dan Tuhan hidup. God bless you.